di mana saja berada, ketemu lagi dengan saya Riz 245 Official. Kita sekarang berada di Taman Wisata Aleka, Taman Wisata Angke Kapuk. Tuh, ini tempatnya ini keren nih. Ini Taman Wisata Angke Kapuk ini berada di wilayah pesisir utara Jakarta. Tempat yang keren. Teman-teman yang belum pernah datang ke wilayah sini, coba kunjungi tempat ini. Ini lahan konservasi BKSDA yang dikelola oleh PT Murindra. Ini dikelola di atas lahan seluas hampir 100 hektar. Tempatnya keren, bagus. Hari ini kita sedang berada di satu tempat sepertinya hutan. Tapi tahu nggak ini sebenarnya bukan di mana-mana. Ini jauh dari pusat keramaian. Ada di Jakarta ini, di pesisir pantai Jakarta. Namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Dulu tempat ini awalnya sekitar tahun-tahun sebelum tahun 2000 ini tempat seperti tidak terurus, tapi sekarang sudah ada manajemen yang bisa mengurus sehingga terjadilah hutan-hutan seperti ini untuk melindungi Jakarta dari erosi dan tsunami. Ini namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Perjuangan para manajemen untuk membangun ini sangat luar biasa di tempat ini, sehingga menjadi pohon-pohon besar seperti ini. Dan tanaman-tanaman tumbuh subur di sini, tanaman mangrove. Sini dulu kita membangun tempat ini sangat butuh sekali banyak perjuangan ini. Dari mulai godaan terhadap pembebasannya, termasuk bagaimana membangun wilayah ini. Di dalam lahan konservasi seluas 100 hektar ini dibutuhkan biaya, tenaga, dan pemikiran yang sangat luar biasa untuk tempat ini. Kita berterima kasih kepada para pendiri tempat ini, salah satunya almarhum Ibunda Ibu Murni beserta suaminya Pak Bambang dan putranya yaitu Bapak Bambang Aputra yang telah berkontribusi cukup besar untuk tempat ini hingga menjadi tempat yang rindang dengan ditumbuhi pohon-pohon mangrove yang orang mungkin tidak mengira kalau ini ada di wilayah ibu kota Jakarta, daerah Jakarta ini, Jakarta Pusat kota. Tempat inilah menjadi tempat yang hijau dengan perlindungan satwa, burung-burung, dan hewan-hewan rawa hidup di tempat ini. Air yang sekarang sudah terjaga rapi, bersih atas dasar kesadaran dari manajemen yang mencintai lingkungan hidup, mencintai alam pesisir wilayah Jakarta Utara agar terhindar dari bencana-bencana seperti tsunami, erosi, dan lain sebagainya. Maka lahan Taman Wisata Angke Kapuk ini menjadi destinasi wisata yang cukup unik. Selama ini orang hanya bisa berwisata ke wilayah pegunungan, wilayah dingin sejuk, tapi di wilayah Jakarta Utara ini ada wilayah yang juga cukup sejuk, namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Karena sekarang sudah rindang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang seperti yang kita lihat saat ini.
tempatnya nyaman, asri, dan kita bisa menghindari stres di tempat ini gitu. Pembangunan demi pembangunan, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh manajemen agar memberikan kenyamanan kepada publik yang datang menikmati wilayah Taman Wisata Angke Kapuk ini. Seperti jembatan ini, perbaikan jembatan ini, dan terus dilakukan maintenance. Sungguh luar biasa. Kita harus mengacungkan jari jempol yang banyak-banyaknya kepada manajemen yang sudah berkontribusi untuk lingkungan hidup. Sungguh sangat luar biasa. Ini tidak semua orang bisa melakukan ini, dan apalagi ini berada di wilayah Jakarta yang notabene adalah pusat ibu kota Jakarta. Kita jalan-jalan lagi ke yang lain. Untuk teman-teman yang mau jalan-jalan ke Taman Konservasi Alam ini yang keren di sini, namanya Taman Wisata Angke atau Taman Wisata Alam Angke Kapuk, atau yang sering disingkat TWA Angke Kapuk. Tempatnya keren. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah kemari atau bermain-main di lingkungan wilayah dekat Jakarta, ini tempatnya keren. Hutan, nggak perlu jauh-jauh nyari hutan, ada di sini. Tuh, kawasan konservasi milik Badan atau BKSDA. Ini tempatnya keren. Walaupun di hutan kita masih mendengar suara pesawat, karena memang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Airport Soekarno-Hatta. Jalannya boardwalknya terbuat dari bambu boardwalk. Di sini banyak fasilitas-fasilitas, dari mulai masjid ada, tempat permainan anak ada, hotelnya pun ada, jembatan sunset pun yang tadi kita lewat, Villa Rizopora juga ada, tempat kita menginap. Silakan kalau teman-teman mau berwisata atau menenangkan diri, menghindari rasa stres setelah berhari-hari bekerja, ya sini tempatnya. Kita hanya sini selain mendengar pesawat, yang paling banyak kita dengar sih suara burung, suara jangkrik, suara hewan-hewan rawa. Sini tempatnya keren, luar biasa keren. Dulu membangun ini tidak mudah, ini untuk menanam menjadi segini banyaknya tidak mudah nih, butuhkan waktu puluhan tahun oleh manajemen untuk menjadikan tempat ini begitu indah, begitu keren. Jalan-jalan bambu. Nah, yang selama ini mungkin kita hanya tahu tempat ini ada di Bali, ada di tempat lain. Mungkin di sini di Jakarta tempatnya ada nih, Taman Wisata Alam Angke Kapuk.
Sekarang kita menuju ke fasilitas bermain. Situ ada perahu kayak. Nanti untuk teman-teman yang ingin wisata air pun di sini disediakan. Nanti kita akan melihat situ ada disewakan perahu kayak atau perahu yang isi 8 orang pun ada di sini. Cuman memang dibutuhkan tenaga yang ekstra di sini karena kita harus berjalan-jalan di atas jembatan-jembatan bambu seperti ini dalam kesunyian. Tapi enak jalan-jalan tapi olahraga juga. Asal teman-teman perlu ketahui juga di air-air ini selain ini jenis ikan-ikan banyak sini. Kakap putih pun ada di sini. Bandeng, kakap putih ini sangat subur di sini karena mangrove atau rhizopora ini dia tempat menyimpan makanan-makanan bagi hewan-hewan air. Dan udang-udang pun rasanya banyak di sini. Ikan air, ikan darat tuh banyak di sini. Selain itu, yang uniknya tempat ini burung. Kalau pagi hari di sini burung ini segala macam burung transitnya di sini. Di tempat ini burung akan transit. Bahkan burung-burung dari luar negeri seperti dari Australia akan transit di sini karena tempat ini dianggapnya nyaman. Tempat ini dianggapnya tenang, tidak ada gangguan. Dan burung-burung yang akan bermigrasi ya dia sampai di sini. Setelah itu dia bermigrasi ke wilayah-wilayah lain. Jenis burungnya bagus-bagus. Kalau teman-teman datang kemari mungkin pagi jam 6, ambil olahraga, datang kemari, lihat-lihat pemandangan di sini, hirup udara segarnya pesisir Jakarta sambil mendengar suara-suara burung. Dari kejauhan kita melihat burung-burung yang indah, yang cantik, yang bermigrasi dari Australia, bahkan dari pulau-pulau lain bermigrasi, dia transit di sini. Terkadang di sini pun katanya sih masih ada binatang-binatang rawa yang cukup berbahaya, tapi kalau bisa jangan diganggu, biarkan saja karena makhluk hidup itu dia berhak atas hidupnya masing-masing. Dan seperti mungkin kita satu saat akan bertemu dengan ular hitam atau jenis-jenis ular air di sini, biarkan saja. Selama dia tidak mengganggu, kita pun jangan pula mengganggunya. Dan mereka biarkan hidup masing-masing di alamnya. Nah, ini sekarang kita sampai di ujung. Tadi yang kita lalui itu tadi adalah lokasi tempat pengamatan burung. Segala macam burung ada di sana karena tempatnya memang tempat nyaman untuk burung. Seperti yang kita lihat itu ada bangau putih itu banyak di sini. Nah, di sini dulu tempat penyapihan tahun-tahun sekitar tahun-tahun 2001 ya sampai dengan 2003 tempat ini masih gersang, sangat gersang. Belum terawat, belum terjamah. Pelan-pelan manajemen membangun tempat ini, berjuang menciptakan tempat dan alam yang indah untuk DKI Jakarta. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Tempat yang nyaman, indah, fasilitas yang disediakan oleh manajemen, tempat bermain, nyaman. Tempat ini keren. Untuk DKI Jakarta tempat ini keren. Selain ada taman-taman lain di tengah kota, di pinggir laut pun ada taman. Dan mungkin selama ini yang kita lihat pembangunan dilakukan oleh swasta, oleh perusahaan-perusahaan besar seperti tempat-tempat hiburan yang disediakan perusahaan besar, tapi di sini kita disajikan tempat yang memang benar-benar dibuat seasri mungkin, senatural mungkin,
tanpa embel-embel modernisasi, dan tempatnya nyaman, keren. Seperti kita berada di satu wilayah yang jauh dari kota. Ini namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Keren. Nah, ini sekarang kita ada di dermaga nih, dermaga wisata air. Tempat ini menyewakan wahana air, ada perahu kayak, ada perahu speedboat yang muat 5 orang, 6 orang. Nah, ini kita nanti akan diajak berputar-putar keliling perairan yang ditumbuhi mangrove. Wih, udah seperti kita serasa berada di dunia lain nih. Tempatnya keren banget. Ini perahu-perahunya jenis perahu, kalau kita ingin sendiri pakai kayak, bisa kayak tuh seperti itu gitu ya. Pokoknya teman-teman yang belum pernah ke TWA Angke Kapuk nggak rugi pokoknya main, biar tahu bagaimana caranya menanam mangrove. Pun ada di sini, cara menanam mangrove-nya. Nanti kita akan diberikan edukasi bagaimana cara merawat dan menjaga alam Indonesia, khususnya alam pesisir. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita ke wilayah atau area Samsung CNT Mangrove Reforestation Area yang luasnya 10.000 atau banyak ke 10.000 pohon yang akan ditanam di sini. Di sini kita akan melihat bagaimana cara mengembangkan dan pembibitan untuk mangrove. Nah, di sini oleh manajemen siapkan area perairan yang memang khusus untuk pembibitan atau penanaman mangrove. Yang tadi kita lihat awal tadi sebanyak 10.000 pohon yang akan disiapkan. Sangat luar biasa sekali ini. Kerja keras yang luar biasa. Nah, inilah dia Mangrove Reforestation Area 1, Area 1. Ini proses penanaman mangrove. Dia ditanam di dalam bronjongan. Kenapa? Seperti ini. Jadi dia tanam di bronjong. Maksudnya biar ini kalau ditanamkan dengan bronjong supaya tidak terbawa arus atau pada saat air laut pasang, sehingga dia akan dalam bronjong bambu ini diberi tanah lalu ditanam seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini ada 10.000 yang dilakukan oleh Samsung CNT. Sangat luar biasa ini, keren. Nah, ini dilakukan seperti ini. Nanti kalau dia sudah mulai agak tumbuh besar, baru dia akan dipindahkan dan jadinya seperti ini. Nih, seperti ini nih. Dulu kita rajin ambil batang-batangnya untuk ditanamkan sembarangan dulu. Nah, ini jenis mangrove. Seperti inilah jenis pohon mangrove yang ditanam. Dan ini banyak pejabat-pejabat yang sudah datang kemari juga melakukan hal yang sama, penanaman di sini, ikut membantu untuk konservasi penanaman mangrove. Oke, bro and sis, kita jalan lagi.
ini cikal bakal mangrove yang pohon-pohon yang kita lihat ini ditanamkan di atas lumpur, maka dia akan menjadi pohon seperti ini. Kalau teman-teman melihat menemukan ini di wilayah sini, jangan dibuang atau dipatahkan atau dilempar sembarangan. Sebaiknya teman-teman ikut membantu untuk melestarikannya dengan cara setiap ketemu lumpur di pinggir jalan atau tanah yang kita lalui, tanam, maka dia akan besar seperti pohon-pohon yang kita lihat seperti sekarang ini. Ini dia, seperti yang barusan kita lihat tadi yang dilakukan oleh Samsung CNT Mangrove Reforestation Area 1 ini. Mari kita jalan lagi tempat lain. Ya, bronsis nih seperti ini contohnya, bro. Dengan kita menancapkan ini di tanah, jika kita menemukan batang ini, berarti kita sudah membantu berkontribusi menyumbangkan satu batang pohon di wilayah ini. Contohnya seperti ini, kita tancapkan saja seperti ini. Jika kita menemukan batang seperti ini, jangan kita buang, kita tancapkan seperti ini, trot ini seperti ini, berarti kita sudah membantu berkontribusi untuk menyumbangkan satu batang pohon mangrove untuk lingkungan Taman Wisata Alam Angke ini, untuk lingkungan kita semua. Terima kasih. Suatu hari nanti dia akan menjadi pohon, jadi besar dan akan mengeluarkan batang-batang seperti itu lagi, dan kita sudah berkontribusi untuk lingkungan hidup. Oke, kita jalan lagi. Ini kalau teman-teman mau bermalam atau menginap di wilayah atau di Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini, juga manajemen menyediakan tempat penginapan nih, di villa yang mungkin di dalamnya kapasitasnya 2 atau 3 kamar. Nah, tempatnya juga keren, tidak kalah dengan villa-villa yang ada di tempat-tempat wisata lainnya. Tempatnya nyaman, asri. Nah, seperti ini. Itu ada beberapa villa juga, dan ada seperti villa-villa seperti itu juga, model range. Nah, villa koboi mungkin itu buat 1-2 orang, kayak villa kemah, dan ada fasilitas kumpul-kumpul juga, ada situ aula seperti ini. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Seperjuangan kita ini namanya Bapak Resi Jati. Dia pensiunan polisi kehutanan BKSDA yang sangat setia, luar biasa di menjaga Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini. Dari tahun berapa, Pak?
2002. Wih, 2001 kali. 2001 aku 2001. Ya bolak-balik tapi kita SK-nya 2002. 2002 ya dulu. Bapak ini dari mulai apa ngusir-ngusir petambak ya Pak. Iya, buat petambak dari kawasan. Wih, luar biasa Bapak ini. Preman ya petambak, orang mencuri ikan. Pokoknya Bapak ini nggak ada duanya ini. Sampai hari ini diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa nih untuk terus menjaga, melestarikan alam ini. Seperti Tuhan menjaga Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini dan menjaga beliau juga karena memang kontribusi beliau untuk kawasan konservasi ini juga cukup luar biasa gitu. Namanya Pak Resi Jati, Pak Resi Jati ini pensiunan Polisi Kehutanan BKSDA gitu. Oke, mantap. Luar biasa. Sukses selalu.